balik lagi ke channel Delektum, dan di video kali ini aku pengen ngasih lihat updatean portofolioku. Sebelumnya aku kan udah sempet bikin tuh gimana cara bikin portfolio, tapi kayaknya aku ngerasa ada beberapa aspek yang kurang gitu. Jadi ya aku di sini juga sekalian berbenah dan ngasih lihat gimana portfolioku yang baru. Semoga ini bisa jadi inspirasi gimana kalian ngebuat portfolio. Jadi di sini aku juga bakal ngasih lihat perbandingan ya antara portfolioku yang lama dan juga portfolioku yang baru. Kita langsung aja lihat portfolionya. Jadi ini portfolioku yang lama ya. Kalian bisa lihat di judul sini. Ini pertama kali judulnya, terus masuk halaman keduanya itu dia langsung masuk karya. Dan karyanya ini cuma satu halaman aja per karya. Jadi di sini aku nambahin color palette selain hasil karyanya, color palette, terus ada sedikit info gitu tentang projectnya, tapi aku nggak ngasih deskripsi di sini. Terus di sini aku ngasih kontak yang bisa dihubungin kalau misalnya mau kontak aku. Nah ini halaman selanjutnya juga dia project lain dan sama formatnya. Di sini ada judul, publishernya siapa, dan juga di sini ada kontaknya. Terus di sini ada ya beberapa hasil karya dari project itu. Dan di halaman selanjutnya juga sama sih. Kayak gini sampai habis. Gitu. Dan di halaman terakhir ini aku ngasih info kontak aku yang bisa dihubungin. Gitu. Terus ya kenapa sih aku ubah portfolionya ini? Karena projectku kan sekarang udah lumayan nambah lagi gitu, dan aku pengen ngerubah si dalemannya, dan juga aku ngerasa masih ada yang kurang di berbagai aspek. Nah ini portfolio yang lama, dan ini adalah portfolioku yang baru. Di cover itu aku ngerasa portfolio yang lamaku itu terlalu serius gitu untuk ilustrator buku anak. Ya karena aku kan emang tujuannya portfolioku ini untuk ilustrator buku anak, dan aku ngerasa kalau misalnya ilustrator buku anak itu gambarnya kan lebih playful. Jadi aku pengen ngasih tunjuk si judul portfolionya sendiri pun lebih bermain gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya dari gambarnya sendiri nggak terlalu banyak berubah ya. Ada beberapa yang masih sama, cuma aku mungkin di sini nambahin sedikit. Jadi ada 5 untuk dibikin grid lah kayak gitu untuk backgroundnya. Ya tapi tone warnanya masih sama. Ya terus di sini juga aku ngerubah namanya ya. Kalau di sini dulu aku pakai nama Delektum, tapi aku ngerasa kayak udahlah nama pen aku mau ditulisnya David Tio aja. Jadi aku tulisin nama David Tio di sini. Font portfolionya ini juga aku bikin sendiri ya. Jadi nggak pakai font ngambil dari misalkan Davon gitu yang udah template, enggak. Ini aku bikin sendiri untuk judulnya supaya spesial aja gitu. Ini tulisan videonya juga sama. Ya cuma buat nambahin efek nonjol itu aku pakai shadow untuk di sininya. Ya itu sih untuk yang halaman covernya, tapi menurutku ini ya standar sih, nggak terlalu yang ada perubahan gimana. Nah terus di halaman selanjutnya, kalau misalnya di yang lama, di portfolioku yang lama kan itu langsung masuk karya, tapi di sini aku masukin about. Ya di sini ada foto, nggak foto sih, gambar pribadiku sendiri. Mirip nggak? Ya di sini juga aku ngasih deskripsi singkat tentang diriku sendiri, dan juga ini kontak yang bisa dihubungin. Suara lato-lato yang berisik. Ini info yang bisa dihubungin. Ini kontak yang bisa dihubungin gitu. Jadi kalau misalnya di yang sebelumnya itu kan kontak itu aku taruh di halaman belakang. Nah jadi kalau misalnya yang baru ini aku taruh di halaman depan. Terus kenapa aku ngasih deskripsi singkat tentang diriku? Ya ibaratnya kayak supaya pengenalan lah siapa sih ilustrator di balik karyanya ini. Ya ini pakai bahasa Inggris, sebenarnya aku nggak terlalu jago bahasa Inggris. Jadi ya ada banyak yang aku pakai Google Translate juga.
Dan kenapa aku pakai Inggris? Karena aku ngincernya pengennya untuk pasar luar juga gitu, jadi internasional. Jadi aku pakai bahasa Inggris. Sebenarnya kalau misalnya kalian ya masih ngincer yang buat Indo sih, ya udah ganti aja deskripsinya pakai bahasa Indo supaya penulisnya juga nggak terlalu kesusahan ngartiinnya gitu. Ya, jadi ini halaman selanjutnya. Ini aku kasih about dulu tentang deskripsi singkat diriku sendiri supaya orang juga nggak terlalu kaget. Ibaratnya kayak pembukaan gitu ya, kalau di buku kan suka ada kata pengantarnya dulu baru masuk ke intinya. Nah setelah itu baru aja di halaman selanjutnya masuk ke karya. Tapi balik lagi di karyanya ini juga aku nggak langsung masuk ke kayak yang kayak yang portofolio sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu aku nggak pakai judul, maksudnya judulnya nggak terlalu besar. Nah di sini aku kasih cover lah gitu. Dan di sini aku kasih judul yang gede, kliennya siapa, dan deskripsi si projectnya itu project apa gitu. Ini projectnya untuk Imani Design, kliennya ya BNI. Terus di sini gambarnya yang di cover ini aku pakai gambar mockup. Jadi nggak langsung gambar ilustrasiku, tapi ada contoh gambar jadinya itu seperti apa. Kenapa? Supaya ya lebih menarik aja, biar orang tuh bisa ngelihat kalau misalnya ini tuh udah dijadiin barang jadi tuh kayak begini gitu. Dan sebenarnya ini tuh pakai template. Jadi aku nyari template di internet. Jadi tinggal diubah gambarnya. Jadi ya ini bukan hasil fotoku sendiri, cuma hasil editan aja yang kelihatan kayak foto. Nah, baru aja di halaman selanjutnya aku ngasih lihat hasil ilustrasinya kayak gimana. Tapi tetap aja ini agak beda juga kan sama yang sebelumnya. Kalau misalnya di yang sebelumnya itu kan dia kelihatan mungkin lebih kaku ya, karena cuma 4 gitu aku masukinnya. Nah, kalau misalnya di sini di layoutnya itu aku tambahin si deskripsinya, jadi lebih panjang lagi penjelasannya. Ini tuh ilustrasinya apa gitu. Ini ilustrasinya temanya tentang Indonesia dan juga ada 12 sebenarnya, tapi aku masukin di sini cuma 7. Dan juga di sini komposisi gambarnya juga kan, layoutnya itu aku bedain. Kalau yang sebelumnya kan sama besarnya, jadi dia kalau misalnya sama besar itu kan kayak focal pointnya kurang. Tapi di sini aku dibikin satu yang lebih besar supaya kelihatan focal pointnya. Jadi orang baca tuh ya ada flow-nya. Misalkan ngelihat ke sini, ngebaca, baru ngelihat gambar yang kecil-kecilnya. Ini untuk yang project pertama. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya masukin karya untuk portfolio itu kita bisa masukin projectnya, jumlah projectnya, bukan jumlah fotonya berapa gitu. Takut aja ada yang berpikiran kayak, oh bikin portfolio karyanya 5-10, jadi masukin cuma 5-10 gambar doang. Ya enggak, tapi itu bicara soal project. Nah ini project yang selanjutnya itu book design. Jadi di sini aku masukin beberapa book design. Nah ini buku yang pertama itu berbeda itu tak apa. Ya sama, di halaman sini juga aku ngasih mock-up-nya kayak gini. Ngelihat hasil jadi bukunya. Terus di sini aku ngasih penjelasan. Penulisnya siapa? Ya ilustratornya juga udah pasti aku sih. Tapi aku nggak tahu ya. Ini harusnya nggak terlalu kepake ya. Nah kalau di yang sebelumnya kan dia juga tuh langsung kayak gini ya. Nah di yang sebelumnya kayak gini formatnya. Kalau di sini aku selalu bikin 2 halaman untuk satu project. Jadi biar kayak orang tuh nggak terlalu cepat ngelihatnya gitu. Jadi kayak ada tambahan. Nah ini halaman selanjutnya. Ini penjelasan tentang si karya dari berbeda itu tak apa. Jadi di sini aku masukin ada karakter desain, terus color palette, dan juga layout hasil jadi bukunya.
kayak gini. Di sini juga ada penjelasan singkat tentang bukunya. Ya sebenarnya ini nggak harus 2 halaman ya. Kalian mungkin juga bisa bikin 3 halaman. Misalkan kalau kalian mau masukin beberapa sketsa storyboard, itu bisa gitu. Misalkan jadi 3 halaman. Halaman pertamanya karakter desain, storyboard. Terus baru di halaman ketiganya itu hasil jadinya. Masukin beberapa halaman gitu, 3-4, itu juga bisa. Oke, jadi nggak terpatok itu harus selalu 2. Ya, yang selanjutnya juga ini sama. Ini project buku juga. Ya kurang lebih template-nya sama ya. Karena ini masih desain buku, jadi aku di sini nggak tulisin book desain lagi. Cuma di sini aku masukin judulnya aja sama siapa penulisnya. Gitu. Tetap dipakein mockup. Dan di sini aku ngasih lihat covernya. Ini sebenarnya project baru juga dibandingin yang sebelumnya, karena sebelumnya nggak ada project ini gitu. Tapi formatnya yang mirip sama yang berbeda itu tak apa yang di halaman sebelumnya. Nah, ada karakter desain, color palette, sama layout. Nah ini yang berarti project ketiga ya yang dimasukin. Terus, nah di portfolio sebelumnya aku nggak ada masukin kayak gini ya. Jadi kalau yang 2 tadi itu anggapannya karya terbaikku yang udah pernah dibikin. Terus ini ya ini beberapa contoh karya yang udah pernah aku bikin juga. Jadi di sini aku nunjukin si covernya aja gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kurang lebih ada 8 buku lain yang aku masukin tapi cuma covernya doang. Ya cuma buat nunjukin aja aku ini udah ngerjain segini banyak gitu. Tapi sebenarnya ya aku ngerjain lebih banyak lagi sih dibandingin ini. Sombong amat. Nah, kalau yang tadi kan desain untuk buku cetak gitu. Kalau misalnya di sini aku masukinnya untuk e-book desain. Jadi beda ya, buku cetak dan juga buku e-book. Kayaknya ini udah nggak terlalu kepake yang portfolio lama. Kita langsung gedein aja lah ya. Nah ini buku e-book desainnya. Covernya karena emang ini untuk e-book, jadi aku bikin mockupnya juga untuk layar gitu. Jadi ya ilustrasinya contohnya kalau misalnya dibaca di layar tuh kayak gimana, ya kayak gini gitu. Jadi aku pakai HP dan juga ditambahin ilustrasinya. Oh ya, kalau misalnya kalian perhatiin, aku emang belakangnya nggak terlalu banyak ornamen. Karena aku pengen fokusnya itu di si karyaku sendiri. Takutnya kalau misalnya belakangnya terlalu banyak ornamen, itu nanti malah kelelep dan kelelep itu tenggelam ya. Nanti takutnya tenggelam si karyanya, malah fokusnya di ornamennya. Jadi di sini aku emang dibikin simple dan juga kalau kalian perhatiin warnanya putih gitu. Karena aku suka yang clean, ya suka yang clean gitu, dan menurutku warna putih itu bisa nonjolin warna, lebih gampang buat nonjolin warna gitu, jadi lebih fokus ke karyanya. Ya, tapi kalau misalnya kalian emang mau pakai warna lain gitu, bisa bikin pakai warna lain, itu lebih bagus lagi sih. Ini masukin karakter desainnya seperti apa. Ya di sini mungkin aku ngasih pembeda dikit, jadi di sini aku masukin sketsanya. Ya sebenarnya karena aku nggak ngewarnain karakter desainnya sih waktu ngebikin karakternya, jadi dimasukinnya sketsa aja, tapi jadi kelihatan lebih variasi kan. Ya di sini juga ada deskripsi singkatnya, jadi kalau misalnya kalian ngebaca deskripsinya grammarnya agak aneh, ya udah tolong dimaafkan lah ya, karena aku pakai bantuan Google Translate. Nah ini layoutnya juga seperti ini. Sebenarnya kalau bisa sih kalian jangan masukin tulisan ya. Ini aku masukin tulisan, lupa nge-update nih. Lebih baik tonjolin aja hasil karya gambarnya gitu, karena tulisan itu kan punya haknya penulis. Ya di project yang selanjutnya ini masih ebook juga, tapi mockupnya dibikin ngebacanya satuan gitu. Ya kalau yang sebelumnya kan ini spread ya ngebacanya, kalau di sini dibikinnya satuan karena emang aku lihat di
waktu hasil jadinya juga itu dibikinnya bacanya satuan gitu. Ya, di yang halaman selanjutnya ilustrasinya aku cuma masukin layout kayak gini aja dan juga dikasih deskripsi singkat. Oke, jadi ya kurang lebih mirip lah ya formatnya. Nah, ini yang selanjutnya yang beda lagi itu maskot desainnya. Kalau yang di sebelumnya itu aku masukin semuanya di satu halaman kayak gini, yang lagi pose dan lain-lainnya. Tapi di sini aku bikin dibagi dua lah. Jadi yang untuk covernya ini waktu mereka lagi berpose dan contohnya. Terus di yang halaman selanjutnya itu ada deskripsi singkat dan juga karakter desain kalau misalnya tampak depan, terus tampak samping, tampak 3/4 dan juga tampak belakang. Karena yang terpenting kalau misalnya dari maskot itu kan penampilan dari tampak sininya ya. Dan mungkin kalian juga ada yang mikir, kok ilustrator buku anak masukin maskot desain. Jadi ya sebenarnya ini tuh sebagai kayak variasi dan juga pembeda aja. Kalau misalnya sebenarnya aku itu bisa juga loh bikin maskot. Jadi mungkin kayak nilai plus lah. Dan sebenarnya stylenya juga agak berbeda ya, karena ini stylenya vektor. Tapi ya untuk maskot sih lebih aman kalau misalnya pakai vektor. Jadi makanya aku masukin dan aku bikinnya bentuknya formatnya vektor gitu. Nah, di yang terakhir baru ini aku masukin ilustrasi yang aku bikin single aja. Jadi single ilustrasi aja aku masukin di sini. Ini sebagai covernya. Masukin contohnya 3 dan sisa di selanjutnya ini ada berapa ya? 7. Jadi semua ilustrasi satuan itu aku masukin, jadi aku grup. Aku bikin grup dalam satu tema gitu, satu project lah anggapannya. Ya jadi kalau misalnya dibilang ini tuh aku ngebagi beberapa project itu jadiin per grup gitu ya, per tema. Oke, dan di halaman terakhirnya ini ucapan thank you. Jadi ibaratnya kayak halaman penutup aja. Dan aku bikinnya juga simple, nggak banyak ornamen ya, seperti biasa. Ya jadi project besarnya kalau misalnya kalian lihat, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ibaratnya aku bikin temanya itu sekitar 7 lah. Tema besarnya, tapi karyanya kan lumayan banyak ya. Bisa kalian lihat yang ditampilin tuh banyak. Jadi ini kan portofolioku yang bentuknya PDF gitu. Ini tuh sebenarnya cuma jaga-jaga kalau misalnya ada orang yang pengen minta portfolio dalam bentuk PDF. Tapi sebenarnya sekarang itu udah banyak juga orang-orang yang pengen ngelihatnya dalam web aja. Jadi mereka tinggal klik linknya, terus mereka ngelihat dari situ gitu. Jadi aku juga berusaha ngupdate untuk portfolioku di online. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk portfolio online itu kita bisa 2 macam ya. Ada yang bentuknya dari web langsung dan juga ada yang kita ikut ke orang, kayak misalkan ke Behance gitu, atau enggak mungkin kalau yang di Indonesia itu Kreavi. Jadi ya aku ngupdate portfolioku juga di Behance. Kita sekarang lihat aja ya portfolioku di Behance-nya kayak gimana. Nah, ini portfolioku di Behance. Sekarang aku udah ngupdate portfolionya. Jadi kalau misalnya kalian lihat draft di sini ada banyak. Kenapa? Karena dulunya aku ngupload karya-karya di sini juga. Tapi menurutku ini nggak terlalu sesuai sama ilustrator buku anak. Jadi semuanya ini aku offline-in. Dan sekarang di sini yang aku online-in aja itu project-project yang berhubungan dengan ilustrasi buku anak aja. Nah, ini ya kalian kalau misalnya mau lihat portfolionya, klik link yang ada di bawah atau enggak cari aja di Behance, namanya David Tio gitu, David Tio atau di Lectum lah. Nah, ini update portfolionya. Di sini aku masukin juga portfolio yang tadi. Ya jadi tadi itu jumlahnya ada berapa ya?
aku lupa ngasih tahu. Tadi itu jumlahnya kurang lebih ada 18. Kalau dibandingin yang sebelumnya itu kan ada cuma 12 halaman yang sebelumnya, yang portfolio lama. Kalau misalnya di online kayak gini juga kita bisa bikin satu projectnya lebih panjang lagi ya, masukin ilustrasinya. Kayak misalkan di sini, project ini aku sebenarnya nggak masukin di PDF sih. Nah, jadi di sini aku ngasih contoh yang ilustrasi jadinya. Terus di sini di bawah-bawahnya itu aku ngasih proses pengerjaannya. Ini dimulai dari karakter desainnya kayak gimana. Terus di sini ada storyboardnya juga aku masukin contohnya. Dan juga ini beberapa hasil yang udah diwarnain. Nah, ini contohnya. Dan ini hasil jadi mock-up-nya. Ya, jadi bisa kelihatan gitu kalau misalnya di satu project ini kita bikin lebih panjang. Kalau misalnya di PDF tadi kan mungkin kalau misalnya dibikin sepanjang ini, itu orang yang ngebacanya juga kan bakal panjang banget gitu ya, bisa nyampe mungkin 50 halaman kan, jadi itu kayak udah baca majalah gitu. Tapi kan kalau misalnya di web sini ya orang tinggal scroll aja, jadi lebih gampang gitu. Dan nggak terkesan berat gitu ya. Ini juga contohnya yang berbeda itu tak apa, yang ada di PDF yang aku bikinnya seperti ini, penjelasan, terus ada karakternya, ini beberapa ilustrasinya aku masukin lebih banyak, ada 4 gitu, dan juga di sini ada mock-up-nya. Ya, yang view-nya dikit sih, tapi ya udahlah ya. Oke, jadi itulah update portfolioku. Dan sebenarnya ngaruh nggak sih update portfolio ini? Jujur menurutku ngaruh banget, karena dari aku ngupdate di Behance saja itu aku udah dapetin satu klien dari luar negeri dan hasilnya lumayan sih. Ya rate-nya bisa beberapa kali lipat dibandingin di Indo ya. Ya jadi itu pentingnya kita update portfolio juga. Kalau misalnya portfolionya masih dipakai yang lama, mungkin aku nggak akan dapat project-project baru yang lebih menarik sih. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya mau ada tips-tips lain, boleh juga tulis di kolom komentar mau tips apa. Terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.